zaman Nabi Musa, betul? Nah iya, maka artinya Yesus sudah ada zaman Musa kan? Berarti Yesus belum ada. Berarti Yesus ada kan? Sudah ada, berarti Yesus sudah ada kan? Ya, dalam iman Kristen kan sebelum Abraham. Ya iya, makanya di sini Tuhanmu di sini memerintahkan membunuh kan? Itu Yesus itu posisinya firman di dalam Allah itu Iya, keberadaannya. mulai bingung. Janganlah kalian bikin paduan suara. Artinya Yesus Tuhan. Karena Yesus lahir pada tahun Nah, iya makanya ini kan imanmu. Anda percaya nggak di sini yang berfirman itu Yesus? sudah ada. Iya, sekarang Anda percaya nggak di sini yang berfirman Yesus? Kamu mengatakan apa tadi? Loh, Anda percaya nggak di sini yang berfirman Yesus? Kamu mengatakan apa tadi? Lah di sini Tuhanmu Yesus. Kenapa tadi? Ini ajaran Yesus. Tuhanmu yang bernama Kamu Yesus. mengajarin ajaran Yesus kan? Zaman Musa. Ini kan? Tuhanmu yang bernama Yesus. Musa kan itu. Iya, nggak masalah. Lah iya di kitab Nabi Musa, Yesus Tuhanmu kan? zaman Musa kan? Iya, zaman Musa. Lah iya ini Tuhanmu kan? Nah inilah ajaran Yesus. Tadi makanya mengatakan Yesus kasih ajarannya tidak membunuh. Apa di sini? Artinya Ya sudah, akui. Makanya jangan nuduh-nuduh kepada kami. Tuhan nggak? Justru di dalam kitab kalian, Yesus sebelum dia lahir, dia tuh kejam. Yesus Tuhan. Tidak, ya ini kan keyakinanmu. Tadi teman-teman Kristen, ya, pelan-pelan ya. Tadi kan yang Kristen mengatakan nabi kami membawa pedang, nabi kami katanya sadis, nabi kami katanya membunuh orang kafir, kan gitu. Ternyata dalam iman Kristen, Yesus juga sebelum lahir sangat sadis. Dia menyuruh membunuh orang yang menyembah Tuhan yang lain. Paham nggak di sini orang Kristen poinnya? Makanya saya tanya, di sini Yesus sudah ada atau belum? Ini Tuhanmu atau bukan yang berfirman ini? Ini Yesus atau bukan? Kalau Anda percaya di sini Yesus, ya Yesus sadis ajarannya. Masa kayak gitu aja nggak paham? Tadi teman-teman Anda mengatakan nabi kami ajarannya sadis. Orang Kristen katanya suruh dibun-bun. Makanya tadi yang naik di sini tuh roh semua, bukan orang. Kan gitu. Oke, kalau gitu bagaimana dengan kitab yang ada tertulis di kitab Anda sebelum Yesus lahir? Itu katanya Tuhanmu. Saya tanya dulu sama orang Kristen di sini. Tuhanmu bukan di sini yang mengajarkan. Yesus bukan yang mengajarkan di sini, di kitab Bilangan, di kitab Ulangan. Mingkem lagi semua. Hari ini aku puas. Itu zaman Musa enggak? Tapi di sini saya tambahkan sedikit ya. Tidak. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Di sini kita baca Lukas 4. Ini ngomong yang ngomong Yesus ya. Lukas 14 ayat 26. Berarti artinya kau mengatakan Jika seorang datang kepadaku, dia bilang, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat menjadi murid, Yesus bilang apa? Harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, dan semua, bahkan nyawanya sendiri. Nah ini, makanya oleh Yohanes, pernyataan Yesus ini dibantah oleh Yohanes. Yohanes menghujat kepada pengajaran Yesus bahwa pengajaran Yesus itu tidak benar menurut Yohanes. Di mana datanya? Baca di 1 Yohanes 3 nomor 15. Menurut Yohanes, pengajaran Yesus ini ajaran iblis. Dia bilang bagaimana? Di 1 Yohanes 3:15 dia bilang apa? Setiap orang yang membenci saudaranya, menurut Yohanes nih, adalah seorang pembunuh manusia. Yesus ini sama dengan iblis, menurut Yohanes loh. Karena apa? Bapakmu lah yang ingin membunuh, dia bilang. Bapak iblis lah bapakmu yang ingin membunuh manusia. Nah, menurut Yesus, kalau ingin menjadi muridnya, pertama harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, dan semua. Ini perintah Yesus. Nah, lalu apa kata Yohanes mengenai pengajaran sesat Yesus ini? Menurut Yohanes, di 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya, menurut Yohanes ya, bukan kata si Baal ya,
bukan si OTW. Menurut 1 Yohanes 3:15 bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kata Yohanes loh. Ya, itu Jadi kata Yohanes loh. bukan secara membenci itu memisahkan mana Ini ngijel jangan bilang ngijel itu maksudnya itu saudara. Lanjut Ustaz Alif. Ini si Mesias nih bagus diskusinya, si Mesias, silakan. Enggak, saya ini bingung sama teman-teman Kristen. Kan kami paham orang Kristen itu kan Tuhannya Yesus. Ketika kami bacakan dalil, mau disebut perjanjian lama atau perjanjian baru, itu kan Yesus. Kan Tuhannya orang Kristen. Kenapa ditanyain, kamu percaya Yesus? Loh, bukan gitu. Kalian sebagai orang Kristen, percaya mengimani Tuhanmu Yesus. Dan berfirman Iya. kepada para nabi. Coba Kan kita gitu. terangkan ya Alif. Oh, Tuhan Alif. Bukan masalah tentang terangkan. Ini kenapa jadi dipertanyakan status ketuhanan Yesus? Kok jadi lucu? Iya. Jadi langkah-langkah berikutnya kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru, Yesus telah memilih murid-muridnya, rasul-rasulnya. Apa poin-poin dari pengajaran rasul ini? Itu sebenarnya iman kekristenan. Oh gitu. Rasul-rasul Baik. mengajarkan ada baptisan. Oke, baik. Yesus berkata begini ya. Yesus berkata begini. Di dalam Matius 5, Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus mengajarkan cungkil mata. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka. Ini kata Yesus. Ya. Ini ajarannya kan kepada murid-muridnya? Iya. Benar nggak? Iya. Ya udah. Iya, Berarti situlah Yesus mengajarkan cungkil mata dan potong tangan. saudaraku. Udah panjang itu, udah berapa ayat itu. Jadi disitulah ajaran Yesus Gini, itu Bang. ada kata Itu kiasan. perumpamaan. Kok kiasan? Ada perumpamaan. Nggak ada Iya. kiasan. Jadi di situ Di mana ada- coba kiasan di mana coba? ada kata Di mana kok jadi perumpamaan. kiasan? Jangan-jangan Yesusnya juga kiasan lagi. Kamu Orang suruh cungkil mata kok kiasan. Dipahami itu ada kata Coba di kiasan. mana kiasannya di situ di mana? Di mana? Supaya jangan lagi Itu kan kiasan, kita perbuat kiasan. lagi. Di mana kiasannya? Kenapa sih kalian itu menolak fakta itu kenapa? Orang dia sedang menggenapi hukum Taurat kok. Jadi Kalau- kitab Taurat iya, Musa dia- itu mencungkil mata juga kiasan. Tidak pernah dia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi Iya, itu kiasan. Yesus itu selalu ngomong dalam perumpamaan. Yesus itu selalu ngomong dalam Loh ini bukan perumpamaan, Kalau ini kamu penggenapan, tahu, Bray. Kamu Hei, paham karena Yesus itu selalu ini penggenapan. Coba kau baca di Matius 5 penggenapan Yesus itu apa dia di situ? Dia katakan. Enggak ada dia perumpamaan. Dia sedang menggenapi hukum Taurat. Yesus Enggak ada di situ perumpamaan. Giliran ada kayak gini aja dibilang perumpamaan. Mengajarkan- Maksudnya apa? Cungkil mata itu maksudnya apa? Cungkil mengajarkan bawang. sama dengan teori. Ya, kalau mengajarkan kan teori. Jadi bukan maksud praktek. cungkil mata itu apa maksudnya? Iya. Teori itu bukan Ayo. praktek. Maksudnya itu begini. Waduh, Yesus. Saya yang membawa dalil tadi, Seperti bilang karena Pak saya Ustaz membawa tadi, dalilnya Pak, tadi, Pak, yang jawab si OTW ini. Tantrum 3 orang kur nyanyi Tidak ada bersama. lagi jalan keselamatan. Siapapun manusianya yang muncul, Gini. hanya Yesuslah jalan keselamatan itu. Coba saya baca ya. Saya ulang ya. Kenapa Yesus mengatakan di satu sisi, dengar dulu, bahwa sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Tetapi di satu sisi, dia mengajarkan cara merampok. Coba, biadab gak Yesus ini? Sejak kapan Yesus? Apa? Sejak kapan Yesus bilang merampok? Sejak kapan bilang dia? Sejak kapan Yesus mengajarkan merampok begitu? Ngomong yang baik, ngomong aja, bertanya aja nggak bisa, pelongo. Iya. Apa? Iya, cepat. Pertanyaanmu yang bagus. Mana baca ayatnya? Baca ayatnya. Apa pertanyaanmu apa dulu? Kira-kira ayat Yesus mengajarkan merampok. Oke, baik. Ngomong dulu, OTW 5% minoritas, saya minta maaf, saya tidak tahu ayatnya, bilang.
Maksudnya Bilang, Martin, OTW 5% minoritas. Maaf, saya tidak tahu di mana Yesus mengajarkan merampok. Macet kalian. Tadi kamu bilang itu Yesus syarat mengajarkan merampok. Benar. syarat menjadi umat. Oke, ya kamu kan tidak tahu. Jadi minta maaf dulu. Kalau minta tolong sama orang tuh di mana, itu kan pasti akan bertanya, tolong. OTW 5%. Ya karena bagiku Yesus gak pernah mengajarkan merampok. Ya, menurut kamu ternyata ada. Karena otakmu nggak nyampe. Ternyata ada. Otakmu nggak nyampe. Ada tapi otak maksudnya bukan itu. Ah, Kamu ya salah, apa maksudnya coba? nggak nyampe gitu. Coba maksudnya apa? Maksudnya itu. Kamu Maksudnya nggak Martin paham itu- bahasa, nggak paham bahasanya. Ya di mana ayatnya? Di mana maksudnya itu apa? Di mana ayatnya? Baca itu. Dai itu. Mana ayatnya? Datanya di mana? Logika nggak? Kalau dai itu Iya nggak di mana paham, ayatnya? bukan. Bilang kau mengatakan bukan cara merampok itu di mana ayatnya? Dengar dulu, aku ngomong. Dia cari keledai lagi. Keledai udah jelas dicuri tuh maling Yesus Cari ini. lagi Alkitab. Kau suruh nyari aku. Dia mau menjelaskan tapi suruh nyari. Itu kamu punya logika nggak? Apa? Di mana kau bilang mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan cara merampok? Coba. Di mana datanya? Saya ulang ya Gini. teman-teman. Gini, Tadi logikanya gini. Mesias Haleluya mengatakan bahwa Dengar. semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, kata Yesus. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, Yesus mengatakan begitu. وسلم دائما أبدا